Salam sejahtera buat seluruh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Jenny Laura Ulina Panjaitan dengan nomor ujian B08 21008. Saat ini kami akan menyampaikan presentasi sebagai tugas untuk melengkapi uji kompetensi jabatan fungsional Madya di Kementerian Pertanian. Adapun tema yang disampaikan kepada kami adalah Kota Wangu-Wangu menuju Kota Pelayanan Publik Digital. Dalam cerita ini, kami ditugaskan sebagai salah satu tim percepatan untuk berbagai tugas untuk mewujudkan kota tersebut. Salah satu tugasnya adalah menyelaraskan visi dan misi. Adapun visi yang kami buat untuk kota ini adalah visinya sebagai berikut: Kota Wangu-Wangu kota yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya masyarakat tersejahtera. Lalu misi yang kami tetapkan adalah meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan transparan, kemudian menjalin kemitraan dengan layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan dan sistem teknologi informasi, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana pelayanan publik. Next. Inilah tugas tim percepatan, di mana kita salah satunya sebagai tim percepatan tersebut. Ada beberapa tugas tim percepatan yang harus kami laksanakan adalah penyelarasan visi misi dan program kerja, kemudian melakukan respon cepat dan tangkap terhadap keluhan masyarakat, mengembangkan digitalisasi pelayanan publik, dan mengembangkan standar pelayanan publik. Lalu ada beberapa nantinya akan kami sampaikan rekomendasi untuk dilakukan pimpinan dan instansi terkait. Adapun dasar kami mengajukan rekomendasi tersebut adalah karena adanya tugas tim percepatan yang sudah ditargetkan oleh kepala daerah, kemudian pemenuhan target kepala daerah atau wali kota yang ingin melakukan perbaikan dalam Kota Wangu-Wangu, dan latar belakang Kota Wangu-Wangu ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah mencapai prestasi, yakni penghargaan inovasi pelayanan publik. Dalam cerita ini kita mengidentifikasi berbagai masalah, yakni adanya laporan LSM pelayanan publik, di mana nilai merah untuk transparansi informasi dan prosedur pelayanan publik, kemudian laporan lembaga pengawas pelayanan publik, di mana adanya diskriminasi terhadap penganut agama minoritas terhadap pelayanan publik, kemudian adanya metode pelayanan publik yang masih konvensional, sistem teknologi yang sering error, kemudian masih ada anggapan masyarakat di mana ASN tidak patuh aturan, kemudian kita temukan juga ada maladministrasi di 3 dinas, ternyata adanya prosedur yang tidak sesuai dan penawaran kemudahan jasa pelayanan dengan imbalan. Lalu kita masuk ke dalam rekomendasi yang kami sampaikan adalah sebagai berikut: membangun sistem pelayanan publik melalui sistem elektronik. Kami berharap melalui sistem elektronik ini akan tercapai nanti pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan, dan murah tentunya. Kemudian melakukan koordinasi dengan membuat jadwal rutin koordinasi antar instansi, karena tanpa terjadwal koordinasi ini bisa dilaksanakan sekali setahun atau bahkan sering terlupakan, sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak terpadu. Kemudian melakukan evaluasi hasil kinerja antar instansi tersebut, di mana melalui koordinasi tersebut ada beberapa poin-poin yang bisa kita selesaikan dan kemudian dilaksanakan. Hasil pelaksanaan tersebut bisa kita evaluasi kembali untuk menemukan jalan keluar dan solusi dari setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Kemudian melakukan pembinaan mental terhadap petugas dinas yang melakukan pelayanan publik, melakukan pembinaan kebangsaan dan pelatihan etika pelayanan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan agamakah ataukah pelayanan-pelayanan yang memilah-milah antara yang mampu tidak mampu ataupun pelayanan-pelayanan yang lambat, sehingga
uh, pelayanan publik diharapkan lebih lancar. Kemudian mewajibkan semua tempat pelayanan publik untuk membuat standar operasional prosedur sehingga siapapun yang datang untuk memanfaatkan pelayanan publik tersebut sistem kerjanya sama. Jadi tidak memandang siapa yang datang dan di dalam standar prosedur operasional tersebut akan ditetapkan nantinya jangka waktu berapa lama sih bisa diselesaikan sistem pelayanan publik yang diinginkan dari masyarakat tersebut. Kemudian mengupayakan penambahan anggaran terhadap pemerintah daerah dengan meningkatkan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah, bisa dari pajak, distribusi, atau bekerjasama dengan swasta dengan mengupayakan adanya CSR yang ada. Kemudian membuat sistem pelayanan publik tanpa uang tunai, kemudian membangun sarana prasarana sistem pelayanan publik yang aman, nyaman, mudah dan cepat, karena banyak orang malas memanfaatkan pelayanan publik disebabkan karena pelayanan tersebut lama, ataukah misalkan panas, ataukah tidak aman, malah ketakutan gitu. Jadi memang ini ke depan harus diciptakan untuk suatu pelayanan publik yang nyaman sehingga masyarakat bersedia datang ataupun mudah dan cepat bisa dilakukan dari rumah ataupun dari lingkungan sekitar yang terdekat dan lebih cepat karena mereka tidak perlu lagi misalkan datang ke lokasi-lokasi karena bisa melalui elektronik sehingga mempersingkat waktu dan biaya. Lalu bisa juga menyediakan pelayanan publik yang mobile sehingga jemput bola ketika masyarakat malas datang ke suatu tempat, petugas yang datang untuk melayani masyarakat. Itu cita-citanya yang kami rekomendasikan. Kemudian mewajibkan semua perangkat pemerintah daerah untuk melaporkan output kinerja maupun keuangan melalui sistem elektronik. Ini upaya untuk menciptakan sistem pelayanan publik dan yang transparan sehingga timbul kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tersebut. Lanjut. Ada beberapa kendala yang akan kita hadapi nantinya untuk dalam pelaksanaan nanti rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan itu tentunya. Yang pertama, anggaran. Dari mana kita mencari anggaran? Ya tentunya kita memang harus mengoptimalkan sumber-sumber anggaran, bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, mengupayakan bagaimana mereka mampu mendapatkan pajak-pajak yang selama ini tertunggak ataupun pajak-pajak yang belum terbayarkan. Kemudian bisa juga melalui retribusi yang memang merupakan kewajiban dari unit-unit usaha. Kemudian bisa juga kita dapatkan dari CSR dengan pendekatan terhadap swasta sehingga terkoordinir dan termanfaatkan hasil CSR tersebut untuk masyarakat setempat. Kemudian pastinya ada masalah infrastruktur jaringan internet. Infrastruktur ini perlu waktu yang panjang untuk dilengkapi tentunya, namun demikian akan diselesaikan secara bertahap nantinya, karena internet ini salah satu modal untuk melaksanakan sistem pelayanan publik yang digital. Kemudian merubah pola pikir ASN ini memang salah satu juga tantangan yang cukup berat, karena bagaimana selama ini ASN tersebut merasa nyaman dengan pola yang biasa-biasa saja, sehingga ketika ada perubahan nantinya dari yang biasa mereka tanda kutip bisa bermain di dalam dan melalui sistem elektronik ini mempersingkat dan memutus rantai antara konsumen dan yang memanfaatkan
penyalahgunaan wewenangnya melalui imbalan-imbalan tersebut misalkan. Jadi ini pastinya satu tantangan juga bagi ASN-ASN yang ada. Namun demikian secara bertahap kami yakin juga akan terselesaikan. Kemudian pastinya nanti ada permasalahan SDM juga. Bagaimana kita perlu SDM yang handal untuk mengoperasikan sistem pelayanan publik nantinya yang serba digital, kemudian yang mampu untuk melakukan maintenance-nya nanti kemudian ke depan, dan tentunya nanti ke depan perlu pelatihan atau perekrutan SDM yang benar-benar handal dalam pengoperasian sistem pelayanan publik tersebut. Kemudian ada juga mungkin penolakan masyarakat terhadap sistem digital ini, karena mereka juga mungkin diantaranya sudah nyaman dengan bayar tunai kah, ataukah kemudian ada juga diantaranya mungkin tidak terbiasa menggunakan sistem elektronik, ataupun tidak terbiasa menggunakan uang elektronik atau bahkan uang virtual gitu. Lalu disinilah nanti suatu tantangan buat kita untuk meyakinkan masyarakat ke depan bahwa sistem digital yang akan dibangun ini ataupun sistem elektronik yang dibangun ini akan justru mempermudah mereka dan menciptakan suatu sistem yang nantinya lebih dapat dipertanggungjawabkan, karena pelayan-pelayan publik tersebut tidak lagi memegang uang tunai, tidak lagi diharapkan nanti untuk dapat memperlama pelayanan karena tidak akan ada keuntungan yang akan mereka dapatkan. Kemudian ini juga pasti akan dapat tantangan juga dari petugas yang biasa melayani, karena suatu sistem elektronik dan digital tersebut akan menjadi suatu perubahan yang baru dalam etos kerja mereka. Lanjut. Kemudian ada beberapa tahap pelaksanaan yang perlu kita pikirkan untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi kami tersebut. Tentunya tidak dalam jangka waktu seketika, jadi kami mengatur ada dalam jangka waktu panjang, kemudian ada dalam jangka waktu pendek yang bisa kita laksanakan segera. Kalau jangka waktu panjang adalah suatu pekerjaan ataupun program yang dapat dilakukan berkelanjutan dan terus-menerus harus dibangun sampai nantinya didapatkan suatu pelayanan yang optimal. Kemudian dalam jangka waktu pendek tentunya bisa dilaksanakan tiap tahun program tersebut. Adapun jangka panjang yang akan kita lakukan pelaksanaannya yakni membangun infrastruktur jaringan yang lebih luas dan sistem yang lebih modern. Misalkan sekarang masih 3G, mungkin ke depan akan 4G atau 5G gitu. Kemudian menambah ketersediaan dan fasilitas penunjang pelayanan publik. Misalnya selama ini hanya ada bank contohnya atau pembayaran pajak kita harus ke loket. Nah, kalau sekarang mungkin ke depan dalam jangka waktu panjang kita akan bercita-cita mungkin bentuk loket-loket itu sudah mendatangi kita, atau kita bisa bayar pajak dengan mudah melalui sistem elektronik. Kemudian tidak perlu lagi datang untuk layanan-layanan, misalkan untuk layanan kependudukan, catatan sipil atau pembuatan KTP atau paspor. Mungkin bisa dengan layanan digital mungkin bisa dipersingkat waktunya dan lebih menghemat transport masyarakat dan tidak lagi menunggu antrian yang lama-lama membosankan, sehingga kadang-kadang hanya untuk membayar pajak saja orang menjadi malas gitu, padahal pajak merupakan salah satu sumber penghasilan daerah. Demikian juga dengan pelayanan yang lebih modern ke depan, kami harapkan juga
adanya layanan-layanan mobile, misalkan di pedesaan-pedesaan, karena kan di pedesaan juga tentunya kemana-mana jauh, infrastruktur cukup terbatas, kemudian sentra-sentra pelayanan publik juga harus ditempuh karena transportasi juga agak sulit gitu kalau di pedesaan. Jadi kami juga berpikir untuk adanya nanti ke depan disediakan untuk pelayanan masyarakat bentuknya mobile. Kemudian sehingga si pelayan publik ini seperti menjemput bola untuk melayani masyarakat sekitarnya. Kemudian ada lagi yang perlu kita pikirkan, yakni sumber-sumber anggaran tersebut harus kita tingkatkan, tidak lagi hanya berharap dari sumber yang biasa kita terima. Mungkin masih banyak penunggakan yang masih belum kita jajaki, penunggakan pajak yang harus kita dekati, atau sehingga mereka bersedia membayar tunggakan pajaknya, kemudian retribusi dan CSR tersebut itu memang memerlukan suatu effort yang tinggi. Kemudian untuk jangka pendek ini dapat kita lakukan melalui program pendataan kebutuhan perangkat daerah, baik itu kebutuhan SDM, kebutuhan anggaran, kemudian kebutuhan sarana prasarana di kantor-kantor masing-masing ataupun di pusat-pusat pelayanan daerah. Kemudian melakukan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan antar instansi sehingga terjalin suatu kerjasama yang baik antara instansi yang satu dan yang lain, sehingga tidak tumpang tindih dalam menjalankan fungsinya masing-masing dan sama-sama mencapai tujuan dari visi misi tadi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menikmati layanan publik yang lebih modern, kemudian mendapatkan layanan yang baik dari petugas-petugas dinas tersebut. Kemudian kita juga melakukan program bantuan fisik yang mendukung, baik berupa komputer, ataukah handphone, ataukah CCTV, ataukah bahkan AC, karena kita perlu pelayanan-pelayanan yang nyaman, baik itu berupa layanan informasi maupun layanan-layanan pembayaran ataupun layanan-layanan kesehatan. Memang perlu kenyamanan untuk masyarakat. Lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menciptakan suatu kota yang modern, yang nantinya tercipta suatu sistem pelayanan publik serba digital, namun tidak menyusahkan masyarakatnya, sehingga diharapkan nantinya masyarakat akan lebih menikmati sistem pelayanan publik tersebut dan lebih mudah, lebih cepat dan terjangkau. Demikian, terima kasih.